Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, kembali aku akan nge-review lip produk baru dari salah satu brand yang aku udah lama nih nggak nge-review. Tapi nggak sengaja banget, kemarin aku lihat iklannya di Instagram, ternyata mereka ada varian lip produk baru. Dan aku udah pakai kemarin buat tes ketahanan, sempat aku post juga di Instagram ya, banyak yang bilang cakep warnanya. Karena memang nih, seperti yang kalian lihat di bibir aku, sebenarnya sih warnanya agak cool undertone, tapi menurut aku kayak natural aja. Yaitu produknya dari Revlon yang Color Stay Satin Ink-nya yang seperti ini. Waktu aku lihat di video iklannya tuh kayak finishnya satin glossy lips gitu, yang katanya sih tahan lama. Jadi kali ini aku beli satu shade varian aja yang menurut aku cakep, karena harganya lumayan ya bun. Nanti kita akan lihat dulu kualitasnya kayak gimana. Pastinya walaupun ini bukan video swatch ya, seperti biasa aku akan kupas tuntas sedetail-detailnya mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. So, buat kalian yang udah penasaran, nungguin juga video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang kalau kalian lihat sebenarnya dia tuh datang langsung seperti ini, nggak ada boxnya. Dan di sini sih dia dominan warna hitam ya dengan bening di bagian tengahnya, jadi kita bisa langsung lihat untuk shade varian warnanya. Sebenarnya untuk warna-warnanya kemarin lumayan banyak ya variasinya, tapi kebanyakan tuh kayak warna-warna terang gitu. Jadi aku memilih warna yang paling natural sih menurut aku. Di bagian depan pastinya ada nama produknya Revlon Color Stay Satin Ink. Udah gitu di bagian lainnya ada keterangan-keterangan, akan aku lihat dulu ya. Di sini ada netonya lumayan banyak, 5 mili. Kemarin aku beli tuh harganya sekitar 145.000. Untuk ukuran lip cream memang agak pricey ya untuk harganya, tapi nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. Terus untuk di bagian lain, ternyata di sini ada ingredients. Tapi ini kayak perlu dibuka dulu kali ya ingredientsnya baru kelihatan. Oh iya, nanti di bagian belakangnya tuh ada detail ingredientsnya. Aku akan kasih tunjuk aja di layar ya nanti kayak gimana. Walaupun ini lumayan kecil, semoga aja cukup terlihat. Untuk produknya ini tuh sepertinya sudah ada BPOM-nya nggak sih ini? Tapi namanya NIE. Ini sama nggak sih sama BPOM? Karena aku kasih lihat zoomnya aja. Buat kalian mungkin yang lebih paham bisa komen-komen di bawah. Atau nanti setelah aku cari tahu akan aku tulis juga ya di layar. Karena aku nggak tahu nih ini sebenarnya nomor BPOM atau bukan. Yang pasti kalau dilihat dari packagingnya ini cukup kokoh ya waktu dipegang. Udah gitu bentuknya sih hampir kayak lip cream pada umumnya, kotak kayak gini. Dan waktu aku buka dari aplikatornya nih yang agak beda menurut aku. Dia tuh kayak agak gendutan gitu, tapi cukup lancip juga dan kayak ada cekungan ke atas. Jadi ada sisi miringnya gitu. Biasanya sih untuk yang model kayak gini nyaman-nyaman aja ya dipakai di bibir. Dan di sini langsung kecium aromanya sih. Ini kayak wangi-wangi kue gitu menurut aku, tapi nggak terlalu strong. Kalau aku bener-bener deketin baru kerasa enak sih untuk wanginya, aku suka. Jadi mungkin buat kalian yang nggak suka bebauan, nggak terlalu mengganggu, atau bisa ditahan-tahanin dulu di awal ya, karena menurut aku sih ini nggak terlalu strong. Dan langsung aja sekarang aku akan swatch di tangan aku seperti apa ya. Dari segi teksturnya sih ini bisa dibilang creamy yang glossy gitu, mengingatkan aku sama salah satu lip product yang sudah viral juga ya dari Maybelline Superstay Vinyl Ink. Itu mirip kayak gini untuk teksturnya, sama-sama glossy ya finishnya. Dan menurut aku sih ini cukup tebal, jadi langsung aja akan aku pakai di bibir. Dari warnanya, sebenarnya sih bisa dibilang ini kayak warna pink keunguan yang lebih ke cool undertone ya. Cuman nggak tahu kenapa aku suka warna-warna kayak gini, karena kesannya masih natural aja waktu dipakai di bibir. Pigmentasi nggak usah diragukan, pastinya ini cakep, langsung bisa nutup seluruh permukaan bibir aku. Dan kesannya di bibir karena memang dia satin finish ya sesuai namanya, kayak kelihatan agak gloss gitu. Jadi bibir terlihat lembab dan sehat. Biasanya sih untuk jenis yang kayak gini kita perlu tunggu sebentar sampai dia benar-benar ngeset. Dan setelah udah ngeset, hasilnya kayak gini di bibir aku. Ini kayak dia sedikit lebih matte, tapi masih kelihatan ya ada glossy-nya. Langsung aja akan aku coba cium di tangan aku. Yes, ternyata beberapa kali cium sudah kelihatan dia nggak transfer dong.
cuman ada glossy-glossy gitu di tangan aku. Makin menunjukkan kalau mirip dengan Superstay Vinyl Ink ya, yang finishnya agak glossy kayak gini tapi transfer proof. Pastinya untuk warna yang kayak gini, untuk di skin tone yang lebih ke light atau lebih putih dari aku, kalian yang punya cool undertone akan suka karena hasilnya akan bener-bener natural banget. Walaupun di aku agak sedikit pucat, ini aja aku merasa kayak warna bibir yang agak keunguan cantik aja. Jadi aku suka sih dipakai sendiri seperti ini. Tapi bisa juga sih warna kayak gini kalian pakai base ombre. Biasanya sih yang akan cocok kayak warna-warna berry yang ada pinkish keunguannya gitu. Udah itu aja untuk swatchesnya karena cuma satu warna. Mungkin kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Kalau kalian udah punya atau sudah nyobain shade varian yang lainnya ya. Sekarang langsung aja akan aku kasih tunjuk tes ketahanannya karena memang udah aku pakai di beda hari. Kemarin banget ini aku pakai. Dan waktu itu memang aku mau pergi, jadi kebetulan sekalian aku tes menggunakan masker juga. Ya, sini aku lagi nonton, kalau lagi di bioskop kan nggak bisa keseringan ngerekam ya, jadi ini sedapatnya aja, yang pasti di situ aku pesan minum, popcorn, sama sistagor, yang isinya sosis sama french fries gitu. Bisa dibilang sih ini sudah cukup berminyak, walaupun hitungannya belum yang berminyak banget ya. Jadi nggak usah khawatir, selanjutnya aku tetap akan tes makan makanan berminyak. Ini aku udah OTW pulang tapi mampir ke salah satu spot masakan Jepang di sekitaran Tugu, tapi ternyata untuk menu-menunya udah habis dan kebetulan di sebelahnya itu ada warmindo gitu. Kalau misalnya kalian tahu itu kayak warung burjo yang menyediakan beberapa makanan ya. Pastinya di Jogja udah tahu. Dan pastinya di sini aku akan memesan mie, ini namanya mie dok-dok yang cukup berminyak. Aku akan kasih tunjuk ya hasilnya seperti apa nanti setelah dipakai makan. Dan di sana aku sempat kasih tunjuk kalau dia ini minim banget ya transfer di masker. Itu ada tipis, mungkin karena setelah tadi aku makan sosis sama kentang ya. Sebenarnya kalau misalnya makan makanan yang ringan atau cuman minum aja, itu masih lumayan aman. Cuman walaupun dia transfer proof, kemarin aku sempat buat minum ya waktu di bioskop itu, ternyata dia transfer tuh di sedotannya. Jadi aku rasa kalau misalnya dia kena air agak sedikit lumer ya. So, untuk hasilnya seperti ini di bibir aku akan kasih tunjuk aja setelah sampai di rumah biar kayak lebih jelas. Bisa dibilang sih itu kelihatan masih ada di bibir aku dan waktu aku zoom, yes, kelihatan di bagian tengahnya itu dia sudah luntur, tapi di bagian pinggirannya masih lumayan banyak. Emang mirip sih sama Superstay Vinyl Ink, kalau misalnya makan berminyak barulah dia goyah, kalau makan makanan ringan aman banget. Cuma setelah aku perhatikan dia kayak semacam ada stain-nya yang kemerahan gitu, jadi waktu hilang tuh memudarnya nggak kelihatan yang bolong banget. Tapi di sini yang agak membedakan untuk punyanya Revlon ini agak sedikit kurang cantik ya, finishnya agak pecah-pecah gitu. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja. Cuman aku pegang bibir aku rasanya masih lembab banget. Jadi memang ini tipe satin lipstick yang di bibir tuh nggak berasa kering sama sekali walaupun agak kerasa nih. Kalau aku katupkan tuh agak ada sedikit kerasa gitu di bibir, tapi masih nyaman. So, pastinya cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering ya. So, setelah lihat tes ketahanannya, menurut aku untuk Revlon yang Color Stay Satin Ink ini, buat aku sih untuk ukuran lipstick yang satin finish glossy, cukup tahan lama ya. Karena untuk makan makanan berminyak, mie yang kayak tadi, itu masih ada di bibir aku. Walaupun memang tuh secara penampakannya agak kurang rapih, jadi kayak agak pecah-pecah gitu. Aku nggak tahu, mungkin nanti setelah aku pakai lama bisa ada cara untuk ngakalin itu nggak. Aku akan sharing di kolom deskripsi kalau aku udah pakai lagi ya. Jadi untuk harga 145 ribuan memang kayak lebih mahal dibandingkan Superstay Vinyl Ink yang kayak sekitar 100 ribuan. Dengan sepertinya finishnya sama dan ketahanannya mirip-mirip ya. Gimana kalau nextnya aku battle keduanya biar kalian gak bingung nih kira-kira harus pilih yang mana. Kalau misalnya kalian mau, nanti aku akan buat ya di next video. Oh ya, untuk Revlon yang Color Stay Satin Ink ini selain cocok di tipe bibir yang kering, aku rasa juga bisa dipakai di tipe bibir gelap ya. Karena ini di warna nude-nya aja coveragenya udah bener-bener nutup banget. Apalagi di warna boldnya atau warna yang lebih gelap dibandingkan ini.
pasti akan lebih nampol. Coba buat kalian yang udah cobain bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Pengalaman kalian seperti apa ya? Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!